Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nengsi Fitria. Bisa dipanggil Nengsi. Saya dari Prodi Psikologi. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan sesuatu tentang atau materi tentang teori behavioristik, yaitu dari mata kuliah pendidikan psikologi. Mengenai tentang teori belajar behavioristik, apa sih teori belajar behavioristik itu? Baiklah, kita dengarkan atau kita bahas ya teman-teman. Pengertian belajar teori behavioristik yaitu perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi dari antara stimulus dan respon. Jadi bagaimana ya perubahan tingkah lakunya itu? Bisa kita lihat dari anak-anak atau kita sendiri. Mungkin kita dari kecil sampai sekarang mempunyai atau pernah sih tingkah laku kita berubah. Benar kan teman-teman? Pasti benar. Ayo jawab jujur aja. Kalau tingkah laku itu, kalau kita lihat dari anak-anak, dia akan berubah tingkah lakunya baik dari orang-orang sekelilingnya maupun bagian anak-anak yang udah sekolah. Dari tingkah lakunya buruk ke yang baik, dari tingkah lakunya baik yang ke buruk, pasti berubah. Pasti teman-teman tahu kan perubahannya, karena teman-teman pernah merasakan jadi anak-anak. Bentuk perubahan yang dialaminya kita membahas tentang di sekolah ya. Jadi di sini siswa sebagai objeknya, dalam kemampuan dengan cara dia berinteraksi atau cara dia berbicara, cara dia sehari-hari pasti berubah tingkah lakunya. Kadang-kadang anak-anak tuh kan pasti tahu lah teman-teman, ada yang sangat pintar, pokoknya ada yang jahil, itu biasa, namanya aja anak-anak ya kan teman-teman. Jadi kita harus mengoreksi juga yang jahilnya itu seperti apa. Faktor penting dalam belajar behavioristik yaitu yang berupa stimulus atau masukan atau input gitu. Keluarannya atau yang berupa respon. Faktor penguatannya yaitu bisa positif atau negatif. Baiklah, kita belajar membahas tentang tokoh aliran behavioristik, yaitu ada Thorndike, Watson, Hull, dan Edwin Gurhier dan Skinner. Baiklah, kita bahas pertama yaitu tentang menurut teori belajar menurut Thorndike. Apa sih belajar itu? Belajar menurutnya adalah proses interaksi antara stimulus yang berupa rangsangan seperti pikiran, perasaan yang ditangkap oleh indera dengan responnya. Seperti apa sih responnya gitu? Pasti dia menganggap yang masuk atau yang didengarnya oleh panca inderanya atau yang dilihatnya, pasti dia tangkap. Misalnya anak-anak itu dengar kata-kata kasar, pasti dia cepat menangkapnya. Jadi cepat dia membaca atau mengulangi yang respon yang buruk itu. Yang kedua yaitu hasil belajar dan berupa tingkah laku yang konkret, yang dapat kita amati, yang dapat kita dapat kita amati lah, dapat kita pikirkan gitu teman. Teori belajar menurut Watson, belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon, namun stimulusnya yang kita dapat diukur itu melalui perubahan-perubahan mental dari diri seseorang selama proses belajar. Namun dia menganggap faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan. Watson adalah seorang behavioris murni karena kajiannya tentang belajar disejajarkan dengan ilmu-ilmu seperti fisika atau biologi.
fisika, biologi. Pasti tahulah teman-teman apa itu fisika dan apa biologi. Selanjutnya teori belajar menurut Clark Hull, yaitu dia menjelaskan kalau teori behavioristik itu yaitu hubungan antara stimulus dan respon tingkah laku yang menjelaskan tentang pengertian belajar. Jadi dia lebih mementingkan belajar karena di tingkah laku itu kita harus belajar teori behavioristik, berarti belajar tentang tingkah laku teman-teman. Jadi kita harus lebih dominan lah kepada tingkah laku gitu. Namun dia sangat terpengaruh oleh teori evolusi yang diapakan oleh ahli yaitu Charles Darwin. Bagi Hull seperti halnya teori evolusi, semuanya fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga agar organisme tetap bisa bertahan hidup teman-teman. Oleh sebab itu, Hull mengatakan kebutuhan biologis dan pemuatan kebutuhannya adalah sangat penting dalam posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia. Dapat mendorong belajar siswa menjadi lebih baik dan pokoknya lebih semangat lah teman-teman. Penguatan tingkah laku bisa dikaitkan dengan kondisi biologis. Jadi biologis itu sangat penting lah teman-teman. Itu yang keberapa nih teman-teman? Yang keberapa lagi nih? Itu teori belajar menurut Edwin Guthrie teman-teman. Menurut dia menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Yaitu gimana sih menjelaskan terjadinya proses belajar itu. Belajar terjadi karena adanya gerakan terakhir yang dilakukan dan mengubah situasi stimulus sedangkan tidak direspon oleh yang dapat terjadi. Penguatan sekedar hanya melindungi hasil belajar lah gitu teman-teman. Hubungan antara stimulus dan respon bersifat sementara. Karena tadi kita membahas tentang respon dan stimulus ya, dari para ahli itu banyak yang membicarakan tentang itu ya teman-teman. Tapi kenapa sih mereka bersifat sementara? Karena kegiatan peserta didik itu hanya perlu seiring mungkin dan diberi stimulus agar hubungannya cepat atau lebih kuat dan menetap teman-teman gitu. Tapi yang bukan respon dan stimulusnya yang tepat teman-teman, agar hubungannya lebih kuat aja teman-teman. Yang keempat yaitu Robert Gagne. Menurut dia apa ya teman-teman? Menurut dia kalau teori behavioristik itu yaitu mendapatkan perhatian, menginformasikan kepada siswa tujuan, fungsi apa yang akan mereka capai untuk selanjutnya. Memberikan penyajian materi yang sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan mereka untuk dapat cepat mendengar atau menangkap materi itu. Atau siapa memberikan ucapan baik langsung terhadap yang baik, berarti responnya yang baik juga gitu teman-teman. Jangan pernah mengasih yang negatif ya teman-teman, itu nggak baik loh. Untuk mengasih yang baik, yang buruk-buruk itu untuk yang anak-anak, atau negatif itu anak-anak. Jadi yang perlu itu yang baik-baik ya teman-teman. Apa tadi? Aku ada kesalahan sedikit teman-teman. Bukan nggak boleh tentang baik, berarti tidak boleh itu tentang negatif teman-teman. Jadi haus sedikit teman-teman. Nggak apa-apa lah. Ini kan kita harus menjelaskan secara jelas lah tentang teori behavioristik ini. Yang terakhir yaitu teori belajar menurut Skinner. Apa sih menurut Skinner itu? Dia juga membahas tentang stimulus dan respon yang terjadi interaksi dalam lingkungan. Sekarang dia mengatakan bukan tentang siswa aja, tapi lingkungan masyarakat sosial teman-teman, sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku. Gimana sih tingkah laku di sosial tuh? Karena yang biasa di sosial tuh lebih banyak lah tingkah lakunya
merupakan tokoh yang paling banyak berpengaruhnya dalam perkembangan teori belajar dengan munculnya ragam pembelajaran. Di kritik terhadap teori bioheuristik lagi teman-teman. Itulah berapa penyampaian tentang para ahli. Sekarang kita masuk tentang kritik terhadap teori bioheuristik, yaitu tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks, tidak dapat menjelaskan adanya variasi tingkat emosi siswa, cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linier atau tidak kreatif dan tidak produktif. Itu tentang teori bioheuristik teman-teman. Itulah penyampaian atau penjelasan dari saya hari ini ya teman-teman. Insya Allah jika ada waktu, saya teman-teman bisa memahami dan bisa menyimpulkan apa yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Maaf teman-teman kalau ada kekurangan gitu teman-teman. Saya masih belajar untuk menjelaskan teman-teman. Baiklah teman-teman, terima kasih. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat bagi teman-teman. Bisa teman-teman like dan share. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.